Berikutnya pertanyaan yang kita akan bahas pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita tentang masalah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh orang yang berkorban itu berkurban, menyembelih, tapi niat kurbannya adalah untuk orang tuanya yang mungkin sebelumnya tidak pernah kurban sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membaca kitab Mughnil Muhtaj. Di sini dijelaskan, wala tadhiyata an mayyitin lam yusi biha. Beliau di sini mengatakan tidak ada tadhiyah, artinya tidak boleh untuk berkorban an mayyitin dari si mayit, artinya dengan niat untuk si mayit, lam yusi biha yang tidak pernah berwasiat untuk tadhiyah, tidak pernah berwasiat untuk berkurban. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah SWT, wa adlaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang diperoleh bagi seseorang itu kecuali apa yang sudah dia usahakan. Fa in awsa biha ay bit tadhiyah, akan tetapi apabila orang yang sudah meninggal itu pernah berwasiat untuk berkurban, jaza, itu dibolehkan. Di sini ada sebuah hadis dalam Sunan Abi Daud dan Baihaqi dan Al-Hakim, anna Ali bin Abi Thalib kana yudhi bi kabsyain an nafsihi wa kabsyain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkorban dengan 2 kibas an nafsihi, untuk dirinya sendiri. Artinya kurbannya niatkan untuk diri sendiri, wa kabsyain, dan 2 kibas berikutnya anin Nabi, diniatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, inna Rasulullah SAW amaroni an udhahya anhu. Imam Ali mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk berkurban untuk beliau. Fa'ana udhahya anhu abada. Dan aku selalu, kata beliau, kata Imam Ali, untuk berkurban untuk beliau. Akan tetapi dianggap hadis ini adalah hadis yang dianggap dhaif. Nah, kemudian berikutnya, wa qaddamna annahu iza dhaha an ghairihi. Beliau di sini Imam Syamsuddin Asy-Syarbini melanjutkan penjelasan beliau. Kami sudah menjelaskan annahu sesungguhnya iza dhaha an ghairihi, apabila ada orang berkurban niatnya untuk mengkorbankan orang lain, yajibu alaihi tasadduqu bi jami'aha, wajib untuk bersedekah dengan semua dagingnya. Wakila, nah ini ada pendapat yang lain, tasihhu tadhiyatu anil mayyiti wa illam yusibiha. Sah atau dibolehkan berkurban dengan niat untuk yang lain, wa illam yusibiha, sekalipun orang yang meninggal dunia itu tidak pernah berwasiat. Alasannya apa? Li'annaha darbun minas sadaqah. Karena sesungguhnya yang namanya udhiyah, berkurban itu atau tadhiyah itu, darbun minas sadaqah, merupakan bagian daripada sedekah. Wahia, dan dia sedekah itu, tasihhu anil mayyiti wa tanfa'uhu, sah diniatkan atau berkorban untuk mayit, wa tanfa'uhu, dan sedekah kita itu adalah tanfa'uhu, benar-benar bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada kita itu adalah di saat apabila kita bersedekah dan sedekah itu kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka seolah-olah dia juga yang meninggal dunia itu bersedekah seperti masih dia hidup. Dan beliau melanjutkan di sini, wa taqaddama fil wasaya, dan telah lewat penjelasannya dalam bab wasiat, anna Muhammad bin Ishaq, sesungguhnya Muhammad bin Ishaq As-Sarraj An-Naisaburi, ahada asy-Syaikh Al-Bukhari, salah satu daripada Syekh Imam Al-Bukhari, khatama 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min asyrati alaf khatmatan. Masya Allah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran, menamatkan Al-Quran lebih dari 10.000 kali khatam.
dan itu beliau niatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dhaha anhu bimisli zalika. Dan beliau, yakni Syekh Muhammad bin Ishaq, salah satu guru daripada Imam Bukhari, dhaha, berkurban, anhu ay anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli zalika, sama seperti yang tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Artinya, intinya di sini adalah ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, karena itu adalah nilainya sedekah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.